Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 231340086 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 3C. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang holisme dan humanisme Abraham Maslow. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Nina Fitriani, SSOS, MPD. Teori psikologi humanistik pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow sekitar tahun 1950-an. Menurut Maslow, setiap tindakan manusia bermula dari hadirnya kebutuhan yang bersifat instinktif, dan kebutuhan tersebut disusun ke dalam sebuah piramida hierarki kebutuhan. Dalam psikologi humanistik, manusia dianggap sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Ini artinya bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Jadi, secara garis besar, humanisme adalah pandangan yang menekankan gagasan-gagasan tentang kebebasan dan kemajuan manusia. Piramida hierarki kebutuhan adalah cara untuk menyusun kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Kebutuhan yang ada dalam piramida hierarki kebutuhan tidak hanya fisiologis, tetapi juga psikologis. Semua kebutuhan ini adalah inti dari sifat manusia menurut ilmu pengetahuan. Dalam teori ini, dikatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, di mana kebutuhan tingkat lebih tinggi akan muncul setelah kebutuhan tingkat rendah terpenuhi. Jenjang kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut. Paling dasar, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar individu dapat bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi sandang, pangan, papan, udara, seks, dan lain-lainnya. Pemuasan terhadap kebutuhan fisiologis merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan hidup, sebab seorang manusia memiliki kecenderungan untuk mengabaikan atau mengesampingkan kebutuhan lainnya, hingga kebutuhan fisiologisnya dapat terpenuhi. Hal inilah yang menjadi faktor bahwa kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan mendasar dan terkuat pada diri seseorang dari segala kebutuhan yang ada. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman akan timbul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan ini penting bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan akan rasa keamanan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas, kekalutan, dan lain-lainnya. Setelah kedua kebutuhan terpenuhi, terdapat kebutuhan ketiga yang perlu dipenuhi, yakni kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan ini dapat ditunjukkan melalui persahabatan, percintaan, atau pergaulan yang luas tanpa membedakan kondisi fisik, suku, agama, dan ras. Kebutuhan ini membuat seseorang mencari pengakuan dan perasaan kasih sayang dari orang lain, mulai dari orang tua, saudara, guru, teman, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan adanya hubungan yang akrab dengan orang lain. Menurut Maslow, setiap manusia membutuhkan rasa diinginkan dan diterima oleh orang lain, sebab tanpa ikatan ini, seseorang dapat merasa tidak aman dan menjadi kesepian. Setelah memenuhi kebutuhan yang ketiga, individu memerlukan penghargaan. Penghargaan ini penting bagi seseorang melalui orang lain dan dirinya sendiri. Pujian dari orang lain adalah hal yang penting, seperti pengakuan, penerimaan, posisi, reputasi, perhatian, prestasi, nama baik, dan penghargaan atas kesuksesan dalam masyarakat. Ketika seseorang memiliki harga diri yang cukup,
kepercayaan diri mereka akan meningkat dan membuat mereka lebih produktif. Namun, sebaliknya, jika harga diri seseorang rendah, maka dia akan merasa tak berdaya dan bisa menimbulkan rasa putus asa. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan psikologis untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan seseorang. Dalam hal ini, motivasi individu sangatlah penting. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk menjadi manusia utuh dengan kemampuannya sendiri dan menjadi apa saja sesuai kemampuannya. Kebutuhan ini merupakan titik tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, karena ini menunjukkan potensi individu secara lengkap. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya yang dimilikinya. Pada intinya, pendekatan holistik Maslow menekankan bahwa manusia harus dilihat secara keseluruhan, di mana semua aspek kehidupan, fisik, emosional, sosial, dan juga spiritual yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam humanisme, Maslow memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi alami untuk berkembang, tumbuh, dan mencapai tujuan hidup mereka. Secara keseluruhan, Maslow percaya bahwa untuk mencapai kehidupan yang bermakna, manusia harus dipahami dan dihargai sebagai individu yang utuh dengan berbagai kebutuhan yang saling terkait. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi secara seimbang, maka manusia dapat mencapai perkembangan yang optimal, kebahagiaan, dan kepuasan yang mendalam dalam hidup. Nah, baiklah teman-teman, itulah uraian dari materi holisme dan humanisme Abraham Maslow. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.